Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Anissa Ridaryani, saya dari kelas PSPBA 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama, ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran melibatkan oksigen yang bereaksi dengan unsur atau senyawa lain untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas dan cahaya. Reaksi ini bersifat selalu eksotermik. Pembakaran yang sempurna membutuhkan pasokan oksigen yang banyak. Dalam pasokan terbatas, pembakaran tidak sempurna terjadi dan produk yang berbeda dapat terbentuk. Ketika bahan kimia organik benar-benar terbakar, produknya selalu membentuk karbon dioksida dan air. Contohnya ialah metana bereaksikan dengan air akan menjadi air dan oksigen. Yang kedua, ada reaksi adisi atau reaksi sintesis. Reaksi adisi juga dikenal sebagai reaksi sintesis atau reaksi kombinasi langsung, melibatkan dua atau lebih reaktan yang digabungkan untuk membentuk produk tunggal yang lebih kompleks. Contoh dari reaksi ini adalah reaksi besi dan belerang untuk membentuk besi sulfida atau dalam kimia organik, reaksi etena dan brom menjadi dibrometena. Yang ketiga ada reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi atau penguraian melibatkan pemecahan suatu senyawa kimia menjadi unsur-unsur atau senyawa yang lebih sederhana. Kadang-kadang didefinisikan sebagai kebalikan dari reaksi sintesis. Reaksi ini dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh panas, katalis, atau elektrolisis. Contoh dari reaksi ini adalah dekomposisi hidrogen peroksida menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Yang keempat ada reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan atau reaksi presipitasi adalah reaksi antara larutan satu dengan larutan yang lain bereaksi membentuk padatan yang tidak larut, yang disebut dengan endapan. Yang kelima ada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa membentuk garam, biasanya juga menghasilkan air. Reaksi ini bersifat eksotermik, tetapi netralisasi endotermik dimungkinkan untuk reaksi di zat tertentu. Reaksi netralisasi tidak selalu menghasilkan pH 7, atau hasil pH tergantung pada kekuatan asam dan basa tersebut. Selanjutnya yang keenam ada reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi adalah reaksi antara dua molekul yang bergabung membentuk molekul yang lebih besar dengan hilangnya molekul kecil. Ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi hidrolisis dan merupakan reaksi penting dalam pembuatan banyak polimer. Contoh reaksi ini terdapat di tulisan tersebut. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis melibatkan pemutusan ikatan kimia dengan penambahan air ke suatu zat. Ada tiga jenis utama hidrolisis. Yang pertama ada garam, yang kedua asam, dan yang terakhir adalah basa. Contoh sederhana dalam hidrolisis adalah melarutkan asam sulfat ke dalam air. Reaksinya seperti contoh di bawah ini. Terima kasih yang sudah menonton. Begitulah video pembelajaran dari saya tentang jenis-jenis reaksi.